Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat beribadah sebagaimana mestinya dan juga dapat meraih cita-cita masing-masing. Allahumma amin. Dalam video ini akan diterangkan tentang manajemen perbankan syariah. Ya, jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu perbankan syariah. Jadi yang namanya perbankan syariah adalah sebuah perbankan yang di situ menggunakan konsep dari syariah Islam atau ajaran-ajaran Islam di dalam mekanisme ataupun dalam proses. Semua akad-akad di situ menggunakan dasar-dasar dari Al-Quran atau ajaran Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bahwasanya bank syariah itu mempunyai beberapa prinsip. Akan saya bacakan. Yang pertama adalah prinsip keadilan keseimbangan atau prinsip adil wa tawazun. Jadi tidak ada nantinya dari pihak entah itu pihak bank atau pihak nasabah itu yang dirugikan. Kemudian ada prinsip kemaslahatan. Jadi yang namanya bank syariah itu pasti akan mendatangkan kemaslahatan. Kemudian yang selanjutnya adalah amaliyah atau amaliyah dalam yang ketiga adalah amaliyah dalam perbankan syariah itu tidak mengandung horor atau perkara yang tidak jelas. Kemudian tidak mengandung riba, zolim, apalagi haram. Itu adalah karakteristik dari perbankan syariah. Yang pertama tadi mengandung keadilan dan keseimbangan, kemudian kemaslahatan, kemudian tidak mengandung horor, riba, zalim dan haram. Gitu. Kemudian dalam kegiatan bank syariah tersebut itu maksudnya akadnya ya, dalam akad perbankan syariah tersebut itu semuanya menggunakan akad-akad yang berdasarkan ajaran Islam. Contohnya seperti ada akad wabinah atau penitipan barang, itu nanti ada pasarnya tersendiri dalam agama Islam. Terus kemudian ada mudharabah, kerjasama, dan juga musyarakah, itu juga sama, ada sebuah kerjasama. Terus ada musyarakah murabahah atau pembiayaan suatu barang. Kemudian ada akad salam, istisna, dan ijarah. Semua akad-akad tersebut itu berlaku di perbankan syariah yang keterangannya atau aturan-aturannya syariatnya itu sudah ada di kitab-kitab kuning secara rinci ya, kitab-kitab kuning yang sering dikaji oleh pondok pesantren. Contohnya ada Safina, ada Takrib, yang lain-lain, pokoknya itu banyak sekali dan bisa kita akses dimanapun seperti itu. Contohnya seperti gampangnya seperti dalam contohnya dalam perbankan syariah ya. Kalau biasanya dalam perbankan konvensional itu menggunakan yang namanya prinsip bunga. Jadi kita meminjam contohnya saja kita meminjam uang misalkan 10 juta, nanti ada bunga sejumlah misalkan 10 juta misalkan 2,25% itu bunganya, maka ditambah 2.500.000 itu. Contohnya itu adalah bank konvensional yang menggunakan bunga, tapi beda pada bank syariah. Kalau bank syariah itu nantinya meminjamkan uang itu berdasarkan kerjasama atau bagi hasil juga bisa. Misalkan kita dari peminjam itu sudah memiliki latar belakang yang jelas untuk mengembalikan. Contohnya kalau kita berdagang, misalkan pedagang kaki lima, maka dari pihak bank sendiri akan bisa menentukan kita sebagai pedagang kaki lima maka boleh meminjam uang sebesar berapa, sebanyak seberapa. Itu maka nanti di nasabah tersebut tidak akan mengalami kesusahan untuk membayar bulanannya atau mengembalikan uangnya, seperti itu. Dan nanti ada akad atau persetujuan bagi hasil. Misalkan dalam penggunaan uang tersebut akan ada hasil, maka pihak bank juga akan membuat kesepakatan dengan nasabah untuk membagi hasil tersebut. Gitu. Misalkan kita mau menggunakan uang tersebut untuk pembuatan pabrik, tapi kita latar belakang sudah jelas, maka bank pun bisa mendeteksi berapa
uang yang bisa kita pinjamkan. Jadi sesuai dengan nasabahnya atau pelakunya, seperti itu. Contoh lain juga ada ya, misalkan kita bisa membeli motor itu lewat bank syariah, itu bisa, dan menggunakan akad yang pastinya juga mengandung syariat Islam, seperti itu. Dan di sini saya pun akan membacakan tentang tujuan dari bank syariah atau BSI, Bank Syariah Indonesia. Ya, itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara yang sesuai ajaran Islam, atau menjauhkan dari perilaku riba, zalim dan haram. Dan yang paling penting itu ketiga tersebut, menjauhkan riba, zalim dan haram. Jadi memang benar-benar yang namanya perbankan syariah itu mendukung perekonomian masyarakat Indonesia agar selalu sejahtera. Contohnya kayak tadi, ketika nasabah mau meminjam uang itu ditentukan oleh bank syariah tersebut, kira-kira mampu mengembalikan berapa dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ya. Karena tidak kepenaknya sendiri meminjam uang, akhirnya belakangnya malah tidak bisa mengembalikan, itu kan yang membuat bahaya bagi nasabah atau perbankan tersebut, karena bisa jadi tidak bisa mengembalikan dan sebagainya. Kemudian karakteristik bank syariah adalah tidak menggunakan bunga, karena bunga adalah riba, yaitu bunga termasuk riba, makanya tidak diberlaku dalam bank syariah. Kemudian dalam bank syariah antara pihak bank dan nasabah adalah kerjasama, itu yang sangat penting. Jadi dalam bank syariah itu tidak ada yang bekerja sendiri, aliasnya tidak menguntungkan satu pihak, tapi antara bank syariah dan nasabah itu kerjasama untuk membuat hasil yang seimbang. Jadi sama-sama sejahtera. Dari bank syariah pun ada karyawan yang harus memenuhi kebutuhannya, dan nasabah pun ada kebutuhan yang harus dilengkapinya. Maka dalam hal tersebut kerjasama dan keduanya bisa saling menguntungkan, seperti itu. Dan untuk Indonesia sendiri malah sekarang banyak sekali yang tadinya bank-bank konvensional itu sekarang beralih ke bank syariah, karena memang peminat dari bank syariah itu banyak sekali, karena memang menjanjikan kemaslahatan masyarakat yang utuh, seperti itu. Jadi cukup sekian video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutan krimis